Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin menyusun analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau informasi jabatan pada jabatan pelaksana penata layanan operasional, mari belajar bersama saya. Landasan hukumnya dari penyusunan ANJAB dan ABK yaitu pertama adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, lalu PP 11 2017 tentang manajemen PNS, lalu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, lalu Permenpan 1 2020 tentang pedoman ANJAB dan ABK, lalu Perka BKN 9 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan ASN. Nah, ini tahapan penyusunan kebutuhan ASN, yaitu pertama menyusun analisis jabatan, yang kedua menyusun analisis beban kerja, yang ketiga penyusunan peta jabatan, lalu yang keempat ada pengusulan kebutuhan ASN, lalu menyampaikan usul kebutuhan ASN, lalu setelah itu analisis kebutuhan ASN yang dilakukan oleh BKN. Nah, hasil penyusunan kebutuhan ASN setiap tahun itu adalah informasi jabatan, jumlah kebutuhan pegawai ASN, peta jabatan pada masing-masing unit organisasi. Nah, analisis jabatan itu apa sih? Yaitu proses pengumpulan atau pencatatan atau pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Nah, jenis jabatan tuh ada 3, yaitu jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional. Informasi jabatan itu merupakan hasil atau keluaran dari proses analisis jabatan. Yang pertama adalah identitas jabatan, lalu ikhtisar jabatan, lalu kualifikasi jabatan, lalu tugas pokok, lalu hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan kelas jabatan. Nah, pemanfaatan informasi jabatan itu adalah untuk merencanakan pegawai, rekrutmen seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, dan diklat. Nah, tahapannya yang pertama adalah persiapan, yaitu merencanakan proses analisis jabatan, membentuk tim, lalu memberitahukan kepada unit organisasi, menyampaikan formulir untuk mengisi analisis jabatan. Setelah itu ada pengumpulan data jabatan, yaitu mengisi daftar pertanyaan, wawancara, observasi, dan referensi. Setelah itu ada pengolahan data jabatan, yaitu menyusun uraian jabatan, menyusun spesifikasi jabatan, menyusun peta jabatan. Nah, setelah itu ada verifikasi jabatan, yaitu hasil pengolahan data jabatan diperiksa kebenarannya melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan. Nah, informasi jabatan itu poin pentingnya yang pertama adalah nama jabatan, yaitu bisa jabatan struktural, jabatan pelaksana, atau jabatan fungsional. Kode jabatannya itu mengacu pada sistem informasi, unit kerjanya menunjukkan kedudukan jabatan yang akan dianalisis, ikhtisar jabatan merupakan ringkasan tugas atau uraian tugas ya dilakukan oleh pemangku jabatan. Nah, setelah itu ada kualifikasi jabatan yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Tugas pokoknya yaitu paparan atau uraian semua tugas jabatan yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan. Hasil kerjanya yaitu merupakan suatu keluaran atau output dari pelaksanaan tugas jabatan yang dapat diukur atau dihitung berdasarkan bukti fisik kegiatan. Nah, bahan kerjanya merupakan masukan yang diproses atau diolah ya, atau dianalisis untuk setiap uraian tugas. Setelah itu ada perangkat kerja, yaitu merupakan pedoman atau acuan yang digunakan untuk memproses atau mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja pada setiap uraian tugas. Nah, tanggung jawabnya itu merupakan tuntutan jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin, tepat waktu, dan memberikan manfaat. Nah, wewenangnya adalah hak yang dimiliki pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan dalam melaksanakan tugas. Ada korelasi jabatan, yaitu hubungan kerja antara jabatan yang terkait ya,
Lalu kondisi lingkungan, ada aspek lingkungan kerja seperti lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak penerangan, suara, dan lain-lain. Resiko bahayanya itu resikonya potensi kejadian atau kejadian dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan fisik yang bersangkutan. Nah, setelah itu ada syarat jabatan ya, minimal syarat jabatan misalnya keterampilan, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik ya. Nah, prestasinya adalah diharapkan nilainya baik atau sangat baik ya. Misalnya, kelas jabatan itu kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan dalam rangkaian susunan jabatan pada instansi pemerintah. Nah, ini contoh formulir informasi jabatan. Nama jabatan, kode jabatan, ada JPT utama, madya, pratama, administrator, pengawas, pelaksana, fungsional. Nah, ikhtisar jabatan dan kualifikasi jabatan terdiri dari pendidikan, diklat apa saja, dan pengalaman apa saja. Lalu ada tugas pokoknya, uraian tugas ya, ini menghitung beban kerja ya. Lalu hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja. Terus ada tanggung jawabnya, wewenang, dan hubungan kerja, korelasi jabatan. Nah, ini ada kondisi kerja ya, lokasi lingkungan kerjanya. Nah, ini syarat jabatan minimal keterampilan kerja seperti apa, bakatnya, minatnya, kondisi fisiknya atau fungsi pekerjaannya seperti apa saja ya. Nah, ini yang nomor 16 ini prestasi yang diharapkan, artinya SKP-nya itu bisa baik atau sangat baik. Nah, kelas jabatannya ini apa, mau grade-nya 5 atau 6 atau 7 ya. Baik, kita langsung ke praktek penyusunan Anjab ABK atau informasi jabatan ya. Ini ada penata layanan operasional ya. Ini JPT utamanya Kementerian Agama ya, JPT pratamanya Direktorat atau Kanwil Kemenak provinsi atau kabupaten apa ya. Pengawasnya itu subbak tata usaha ya, artinya di bagian ketatausahaan penata layanan operasional ini. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis, pendidikannya S1 atau D4 atau bidang relevan yang sesuai dengan tugas jabatan. Diklatnya minimal pelatihan dasar atau latsar ya. Nah, tugas pokoknya ini, menyusun rencana penataan layanan. Hasil kerjanya dokumen penyusun rencana penataan layanan. Jumlah bebannya adalah 12 dokumen dalam setahun. Waktu penyelesaian adalah 10 jam dan waktu efektifnya adalah 1250. Ini rumus ya. Nah, kebutuhannya adalah 0,10. Ini artinya 12 dokumen dikali 10 jam dalam setahun dibagi 1250 hasilnya 0,10. Nah, uraian tugas ini sudah sampai 8 ya, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas mandiri ya. Nah, itu sudah terakumulasi, ini dihitung ada 4,84, artinya 5 orang kebutuhan ABK-nya. Nah, hasil kerjanya apa saja? Dokumen penyusunan rencana penataan layanan, laporan ya. Terus bahan kerjanya apa aja? Data ya, data terkait dengan identifikasi rencana penataan layanan, data terkait dengan telaah atau terkait rekomendasinya, terkait tindak lanjut penataan layanan dan informasi pelaksanaan kegiatan. Nah, perangkat kerjanya apa saja? Yaitu standar operasional prosedur atau SOP, lalu struktur organisasi tata kerja atau SOTK, dan aplikasi. Sekarang kerja menggunakan aplikasi, artinya sudah melakukan suatu input atau outcome pekerjaan dengan aplikasi pendukung terkait. Nah, tanggung jawabnya yang pertama adalah ketepatan dalam pengidentifikasian bahan rencana penataan layanan sampai tersusunnya konsep pertimbangan teknis kebutuhan yang akurat dan valid. Wewenangnya melakukan metode dalam pengidentifikasian bahan rencana penataan layanan sampai menentukan metode dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bahan evaluasi pertanggungjawaban. Nah, korelasi jabatan tuh bisa jabatan apa saja ya. Jadi dalam hal konsultasi dan arahan tugas dan koordinasi pelaksanaan tugas. Kondisi lingkungan kerjanya yaitu tempat kerjanya dalam ruangan atau mungkin sekarang bisa di luar ruangan juga ya karena penata layanan operasional. Nah, udaranya sejuk, keadaannya memadai, letaknya strategis, penerangan cukup, suaranya tenang ya, dan keadaan lingkungan kerja itu bersih. Resikonya tidak ada risiko pekerjaan. Nah,
Syarat jabatannya yaitu keterampilan menganalisis, memanajemen, berpikir logis dan kritis, komunikasi dan diskusi kerjasama dalam tim. Nah, artinya ada literasi digital juga, itu keterampilan kerjanya. Nah, bakat kerjanya, ada temperamen kerjanya, menyesuaikan diri ya, adaptasi dengan kegiatan rutinitas atau kegiatan yang berulang dan terus menerus ya. Nah, minat kerjanya berhubungan dengan komunikasi data, nah, penataan layanan ya. Nah, upaya fisik ada berbicara, duduk, mendengar, atau berjalan, atau bekerja dengan jari ya. Kondisi fisiknya ya umur, tinggi badan, berat badan itu tidak ada syarat khusus. Nah, fungsinya berhubungan dengan data yaitu menganalisis data dan meminta informasi hubungan dengan orang ya. Prestasi yang diharapkan mungkin minimal sesuai ekspektasi SKP-nya ya. SKP-nya baiklah artinya. Kalau sangat baik juga boleh ya. Kelas jabatan atau gradingnya adalah grade 7 ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja atau informasi jabatan pada penata layanan operasional di instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bisa tersusun dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.